Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan jumlah penyuntikan terbanyak di Asia. Sebelum terjadinya virus COVID-19, Indonesia setiap tahunnya menyediakan kurang lebih 600 hingga 700 juta penyuntikan. Dari Sabang hingga Merauke yang telah didukung oleh kualitas tenaga medis yang baik dan kompeten. Akan tetapi, di saat mereka melakukan tugasnya, justru mereka sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dan tahukah Anda, menurut jurnal Brown Sharp Injury Protection, kejadian needle stick injury terjadi hampir 2,7 juta per tahun. Kesehatan yang baik dimulai dari kesehatan dan keselamatan yang baik untuk tenaga medis kita. Banyaknya kejadian needle stick injury atau yang biasa disebut dengan NSI menjadi salah satu penyebab terbesar penularan penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, HIV, hepatitis, dan lainnya. Untuk mengetahui kondisi di Indonesia, kami mencoba bertanya ke beberapa tenaga medis untuk bercerita tentang pengalaman yang terjadi di lapangan. Mari kita simak bersama. Perkenalkan, saya Taufik Supriyana Trisaputra, saat ini dokter muda di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Nama saya Reynaldo Sungiardi, saya seorang dokter bedah. Perkenalkan, nama saya Eti Hardianti, saya bekerja di RSUD Matraman dan saat ini saya bekerja di ruangan emergency room. Saya pernah terjadi NSI pada diri saya. Saya tertusuk saat menyuntikkan vitamin K pada bayi. Di ruangan UGD itu kan pasti crowded banget dan pasiennya pun datangnya emergensi yang butuh tindakan segera. Saat saya bantu, tiba-tiba pasien memberontak. Karena apa? Pasien penurunan kesadaran dan berontakan pasien tersebut, tiba-tiba pasien langsung mengenai tangan saya. Bayi itu kan tidak kooperatif, jadi dia bergerak-gerak. Saya mau menyuntikkan vitamin K di pahanya, akibatnya dia bergerak, akhirnya terkena jari. Jadi tidak lama karena prosedur dari rumah sakit. Saat itu saya langsung cuci tangan di wastafel. Di wastafel itu saya bersihkan, saya irigasi dengan air mengalir. Agar darah itu bisa segera dialiri oleh air. Cuci tangan dengan sabun. Kemudian setelah itu saya desinfektan dengan zat antiseptik. Saat itu tentunya takut sekali ya, karena kita tahu bukan hanya sakitnya. Takutnya pasien itu mengidap penyakit yang menular seperti HIV/SAG atau hepatitis HIV. Karena penyakit menular bisa ditularkan melalui tusukan jarum suntik atau NSI. Tidak, saya baru dengar. Belum tahu. Setelah kejadian itu, saya coba update, baca beberapa jurnal, dan dari situ saya tahu. Belum tahu selama ini. Tidak, saya juga baru dengar. Ya, saya pernah mendengar info itu setelah kejadian ini juga. Oh, ini bisa diputar dan ditutup otomatis ya. Jauh lebih aman. Oh, ini produknya revolusioner ya. Jadi bisa dibuka, tutup, bisa dikunci. Kemudian ini jarumnya juga tidak bisa ditarik lagi ya jika sudah disuntikan. Setelah dipakai akan langsung tertutup dan tanpa harus kita tutup secara manual. Jadi nggak bisa dibuka lagi. Bagus sih ini. Dengan teknologi terbaru dan revolusioner, PT One Jack Indonesia memberikan terobosan yang baru untuk membantu memecahkan masalah ini. Smart Syringe hadir untuk membantu tenaga medis dimanapun mereka berada. Dengan Auto Disable Syringe yang digabungkan dengan safety needle-nya, produk ini diyakini akan sangat mengurangi jumlah kecelakaan tenaga medis pada saat melakukan proses vaksinasi. Dengan cap needle-nya yang mudah sekali digunakan, tenaga medis tidak perlu khawatir untuk tertusuk jarum suntik yang sudah dipakai sebelum dibuang ke dalam safety box.